Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, saya ada sebuah kabar yang cukup mengerikan, tapi ini perlu kita ketahui bersama agar menjadi antisipasi kita ke depan. Jangan sampai terulang kegagalan kita bernegara. Dari Makassar Terkini dapat judul kecam pernyataan Gus Yakut netizen .2 Menteri Agama Dajjal, semoga Allah melaknat dirimu. Ini ngeri sekali sebetulnya. Ini judulnya judul yang betul-betul urusannya urusan bukan hanya orang ke orang, bukan hanya persoalan horizontal, tapi ini persoalan vertikal. Ini persoalan keyakinan kita dalam beragama. Kita simak beritanya. Para netizen ramai mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut yang mengatakan bahwa ia tak ingin populisme Islam berkembang luas. Ya, ini saya kira lagi-lagi istilah yang jarang kita pakai, apalagi kita sebagai rakyat jelata, ya. Dan kita harus berhati-hati dalam mendengar dan menyikapi istilah-istilah yang sering dipakai oleh para pejabat tinggi itu. Dan tentu sekaligus ini harus kita pertanyakan bagaimana pemahaman Gus Yakut terhadap kedalaman Islam. Meskipun dia terus-terusan mengatakan bahwa saya ini Menteri Agama bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ya terserahlah, tapi yang pasti kan mayoritas umat di Indonesia adalah umat Islam. Maka menteri agamanya adalah menteri agama yang betul-betul memahami konsep-konsep Islam, terutama dalam konteks beragama. Kan begitu. Ini menggunakan istilah populisme Islam dan kemudian menyandingkannya sebagai sebuah tindakan-tindakan yang mirip-mirip radikalisme. Jadi entah apa yang dimaksud Gus Yakut itu, populisme Islam atau radikalisme. Karena kalau populisme Islam konteksnya tidak ke sana. Dia adalah upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Sama barangkali seperti umat yang lain yang memperjuangkan hak-haknya. Islam sebagai mayoritas tentu harus diperjuangkan hak-haknya. Kan begitu. Itu populisme Islam. Nah, Gus Yakut menjelaskan bahwa populisme Islam berarti bahwa ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan sebuah alat untuk berkonflik. Kan tidak begitu Islam. Ngaji lagi deh Gus. Dan saya tidak ingin kita semua tentu saja tidak ingin populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan memeranginya. Ya pantas saja kemudian yang diperangi adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam. Padahal itu adalah hak demokratis. Memperjuangkan Islam itu adalah hak demokrasi. Dan ya luar biasa ini respon dari netizen, dari rakyat jelata. Menteri Agama Dajjal, semoga Allah melaknat dirimu. Itu yang disampaikan oleh Sofyan_Hamid. Dikutip dari kolom komentar Didin Azhar yang mengunggah berita soal pernyataan Gus Yakut Rabu 18 Agustus kemarin. Ya kalau kita lihat tangkapan gambarnya pun begitu. Luar biasa ini. Maksudnya apa gitu? Apa keyakinan orang ini sebenarnya? Jenis-jenis seperti ini justru punya potensi memancing perpecahan anak bangsa. Dengan mindset ala kadarnya, apa yang ada di benaknya? Dari satu orang ini saja ada kekhawatiran ke arah mana ini semua bermuara. Hidden agenda kah? Itu dari Didik Gede ya. Ya kemudian kewaspadaan kita mengaitkan pada orang-orang yang berusaha merusak dari dalam. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Kemudian yang berikutnya dari Jara_Mbojo. Kalau lihat dari latar belakangnya ada kecenderungan ini menteri pemahaman dan iman Islamnya perlu dipertanyakan. Atau memang kata-katanya atas pesanan demi jabatan. Ini ngeri sekali kalau begitu ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Gus Yakut segera disadarkan atas kekeliruannya menggunakan kosakata. Dan yang lebih utama, dia diberikan kemampuan untuk merasakan apa yang umat Islam mayoritas di Indonesia sedang rasakan hari ini.